Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast. Apa kabar semua? Gue harap kalian semua baik-baik aja. Dan seperti yang kita tahu, karena efek virus corona mengharuskan kita untuk karantina, work from home, study at home, dan mengurangi social distancing, yang seperti gue bilang, mengurangi sosialisasi di luar rumah, mengurangi komunikasi dan jaga jarak terhadap orang sekitar. Dan seperti biasa, karena adanya kegiatan tersebut yang mengharuskan kita untuk di rumah, pada kesempatan kali ini dan pada episode kali ini, gua memakai hashtag di rumah aja. Karena biasanya gua biasanya menggunakan hashtag Kamis Krimis, dan untuk episode kali ini dan setelah untuk episode bisa dibilang kan, gua rencana tuh seminggu itu gua ngepost untuk bacain cerita sekitar dua kali dalam seminggu, bukan 2 minggu sekali, tapi 2 kali dalam seminggu. Dan selain Kamis Grimis, dan sekarang emang lagi maraknya kasus ini dan mengharuskan orang untuk di rumah, jadi dengan kasus itu dan emang udah banyak banget campaign yang mengharuskan kita untuk di rumah, jadi gue ikutan untuk membantu mengurangi dan menanggulangi bencana pandemik virus corona atau COVID-19 ini. Dan untuk episode kali ini, seperti biasa, gue akan membacakan cerita yang masuk ke direct message gue. Dan ya gitulah ya, langsung aja kali ya. Gue udah malas buat basa-basi cuy. Emang gue orang yang gak bisa banget basa-basi. Oke, karena gue gak suka basa-basi, begini ceritanya. FWB memang sebercanda ini. Gue cewek. Begini ceritanya. Setelah Bandung, sekarang Jakarta jadi salah satu kota yang menyumbang kenangan. Semua berawal dari gue, seorang anak fresh graduate yang mencoba mengadu nasib dengan berkarir di ibu kota, Jakarta. Setelah beberapa kali pindah kos, akhirnya gue menemukan kos yang gue banget dari segala aspek atas pilihan cowok gue pada saat itu. Beberapa hari setelah gue tinggal di tempat ini, gue baru menyadari kayak kenal sama salah satu kendaraan di sini. Oke, berarti dia anak baru kos, dan di kos itu mungkin kosnya kos campur kali ya. Dan dia karena di cewek, dia mengenali salah satu kendaraan yang berada di kos itu. Oke. Setelah gue tanya kepada penjaga kos, ternyata memang benar kendaraan ini punya teman kantor gue. Oh iya, benar. Hari-hari gue lalui seperti biasa, karena gue dan si teman kantor gak kenal dekat. Dan saat itu gue juga punya pacar. Gak lama karena satu kosan, gue sering pulang pergi bareng. Kita juga sering jalan bareng karena satu circle teman kantor. Mulai lama-kelamaan kita lebih sering jalan berdua dan ke bar. Minum bareng, tipsi bareng. Oke. Berdua tanpa sepengetahuan cowok gue. Bagus. Tadi ini gue gak tahu nih, ini yang ngajak entah cowoknya atau ceweknya, gue gak tahu. So far karena salah ya, si cewek masih punya pacar. Oke. Pada saat ini gue masih belum merasa ada yang spesial, karena gue tahu dia tipikal yang punya teman deket cewek dan emang baik. Jadi gue ngerasa sama aja kayak dia ke teman-teman ceweknya itu. Oke. Singkat cerita, akhirnya gue putus sama cowok gue, karena emang gue ngerasa cowok gue nggak banget untuk long term relationship. Oke. Dari situ kita makin dekat. He treat me like a princess. Mulai ngasih barang-barang kesukaan gue, sering ngajak staycation atau liburan. Anjing. Tai nih, anjing. Yang mana hal-hal ini gak pernah dia lakuin ke teman-teman ceweknya yang lain. Dan tidak lupa, dia berani kontak fisik
Sampai ujungnya ya tau lah ya, nggak usah disebutin. Ya oke, gue sebutin, ngewe anjing. Tai banget ya. Pertama satu kos, si cewek punya pacar. Oke, punya pacar nih. Awalnya gak deket karena sering main dan satu circle sama orang kantor, jadi sering main. Dan ya sampai sini gue ngerasa kayak oh oke lah. Kayak ya seperti itu ya. Seperti udah dikasih jalannya gitu loh gak sih? Ya gak sih? Ya kan? Oke, lanjut ya. Hubungan kita semakin intens, like a couple. Dia coba udah introduce gue ke keluarganya, malah sampai keluarga besar dari nyokapnya. Gue berhubungan baik dengan keluarga, terutama adiknya. Oke. Malah adiknya kadang suka nanyain doi, maksudnya dia itu cowok ini, lewat gue atau curhat ke gue. Saking kita nyambung kalau ngomong, karena umurnya juga nggak beda jauh. Oke. Sekarang dia jadi roommate gue. Anjing. Living together berarti. Judulnya demi menghemat pengeluaran. Nah, tai. Modus bangsat. Modus anjing. Modusnya menghemat pengeluaran, tapi yang dikeluarin anunya terus-terusan. Tapi emang bener sih, beberapa bulan terakhir gue nggak pernah tidur di kamar kosan gue sendiri. anjing Udah kayak donatur aja ke pemilik kosan. Dia yang ngajakin gue untuk pindah ke kamarnya, dan gue dengan senang hati melakukannya. anjing Iya demi apa ya tuh, belajar tuh modusnya gini. Kalau misalkan lu pada nih, entah lu yang pada ngekos atau dimanapun kalian berada, misalkan lu ngekos lah, terus lu punya FWB dalam satu circle, dalam satu kos itu. Misalkan kosan lu cocok campur dan lu bebas gitu, udah kamu tinggal sama aku aja, daripada kamu ngeluarin uang berlebih, mending uangnya kita patungani itu. Bener gak sih? Kayak sama-sama ngasih benefit gitu loh, bersama, tinggal berdua dan mengeluarkan uang dengan secara bersama-sama. Seperti yang gue bilang, benefit itu gak selalu harus sih harus sama-sama saling menguntungkan. Even gak semestinya harus uang mulu yang keluar untuk misalnya bayar kosan atau apart kan. Bisa jadi ya udah kos cukup gue aja yang bayar, mungkin si ceweknya bayar dengan hal yang lain. Ya you know lah. Oke. Lanjut ya. Hubungan kita sebagai teman baik-baik aja sejauh ini. Ini adalah hubungan pertama yang gak mengganggu kesehatan mental gue, yang pernah gue alamin dibanding hubungan dengan status pacaran gue dulu. No toxic. Iyalah. Beberapa kali gue sempet diem cek HP-nya dia. Juga gak ada cewek lain. Dia kemana-mana selalu sama gue, kecuali kerja, karena gue udah gak satu kantor sama dia. Bahkan kita masih sempetin makan siang bareng. Gak banyak yang tahu kedekatan gue sama dia. Kebanyakan temen-temen dan lingkungan gue yang tahu. Even teman-teman ceweknya gak tahu ada hubungan spesial di antara kita. Banyak teman-teman gue yang menyarankan untuk speak up soal kejelasan hubungan kita, karena dari percakapan sehari-hari gak pernah ngomongin soal perasaan satu sama lain. Gak pernah juga ada objek kita setiap ada pembicaraan bertopik rencana masa depan. Gue bisa menyimpulkan dia masih ngerasa belum mapan untuk menjalani hubungan serius, karena dia gak mau pacaran terus putus lagi. Oke. Iya, oke lah. Kalau misalkan dalam taraf hubungan yang belum mapan, ya itu pilihan hidup masing-masing sih. Apalagi kalau misalkan mau ke jenjang serius, karena yang namanya mapan dan untuk kesehatan mental segala macam tuh emang perlu banget sih, gue bilang. Bener-bener. Tapi yang gue gak ngerti kenapa dia tidak segitu gentle untuk ngomongin perasaannya atau nge-state apa sebenarnya kita, untuk menekankan ekspektasi gue gitu setidaknya. Ya gue juga tahu gue salah karena gue gak berani speak up duluan. Concern gue karena gue takut aja setelah gue speak up semua jadi awkward. Gue gak mau kehilangan dia karena gue pun nyaman ada di deket dia. Cuma gue gak habis pikir, kalau suatu hari memang dia memutuskan untuk tidak sama gue, apa yang dia lakuin dan apa yang dia kasih memang kayaknya sebercanda itu.
dan gak ada artinya. Gue harap dia bukan cowok yang sejahat itu. Harapan gue setidaknya, kalaupun dia memilih untuk pergi, gue berhak dapat kejelasan kenapa, dan gue pengen tahu apa yang selama ini dia rasain setelah setahun lebih berjalan dengan hubungan yang gak jelas tapi enak ini. Jadi menurut lo cowok kayak gitu, apa ya Min yang dia pikirin? So far gue kalau misalkan ditanya apa yang ada di dalam pikiran cowok, gue bilang gak tahu. Ya karena gue bukan cowoknya anjing. Kecuali gue cowoknya. Tapi kalau untuk sekarang gue rasa ya so far oke lah. Balik lagi sih ke lo nya sebagai cewek. Kayak gue rasa sih, gue nggak tahu nih udah berjalan berapa lama, cuman so far gue rasa kayaknya lu udah sama-sama baper deh. Atau lu nya baper nih si ceweknya. Karena gue ngerasa sebagai cowok, kalau apa ya, kadang cowok itu melakukan hal tersebut karena dia gabut aja sih menurut gue. Karena gue pernah kayak gitu kan, kayak aduh gue gabut banget nih, gue dekat sama cewek tapi gue nggak pengen serius dia karena coba first. So far gue kayak pengen cuma FWB doang. Ya itu nggak salah. Baik kilonya. Cuman seperti yang gue bilang sih, komunikasi itu penting. Jikalau daripada yang namanya sampai terjadi sesuatu hal yang nggak lo pengenin dia, misalkan cabut tanpa apa ya, tanpa suatu kejelasan dan suatu ya ibaratnya ghosting lah. Emangnya lo mau enggak kan? Nah, lebih baik kalau misalkan lo nyaman dan lo sayang sama dia, concern lo nggak mesti harus ke jenjang yang lebih serius kayak pernikahan gitu. Ya nggak ada salahnya sih lo buat ngomong ke dia kita tuh apa dan kita tuh maunya gimana. Sekarang gue sebagai cowok, gue udah nggak mandang kok cewek yang menanyakan hal tersebut kepada cowok. Gak, masih cowok duluan yang mulai. Kenapa? Karena sekarang tuh udah zamannya emansipasi wanita anjing. Kasihan Raden Ajeng Kartini anjing. Lu parah sorry. Dia si Raden Ajeng Kartini sebagai apa ya, pahlawan yang membela perempuan untuk emansipasi wanitanya, tapi cuma perkara hati dan perkara lo ngomong. Dan yang gue yakin lo itu udah sering bareng-bareng sama dia kan. Kayak gitu aja lo gak berani. Padahal ya buat kebaikan bersama gitu loh. Dan jawabannya pasti yang gak jauh-jauh lah, antara iya mau ke yang lebih jelas atau enggak, tunggu dulu. Nah kalau udah kayak gitu ya balik lagi ke lo nya nih. Lo mau tetap berada di hubungan yang kayak gitu tanpa kejelasan yang concernnya cuma FWB doang, tapi lo udah living together, ya itu balik lagi ke lo nya sih dan pilihan lo. Karena yang ngejalanin hidup kan lo, walaupun lo sakit tapi lo suka ya dan lo nyaman, ya udah so far lo jalanin aja, gak usah dengerin apa kata orang lain. Gitu sih kalau dari gue. Ya ini asik juga sih, kayak ya gue ya mungkin di luar sana selain lo juga banyak kayak orang yang cuma FWB tapi tinggal bareng atau living together. Ya itu nggak masalah sih, tapi alangkah baiknya untuk bicara dan ngomong ke dia dan buka omongan gitu. Semoga terjawab ya. Dan pada episode kali ini gue lagi recording siang hari, jadi kayak kalau ada noise gue coba minta maaf aja. Dan juga di luar hujan juga, jadi so far ya ibarat Kamis gerimis lah. Cuman kalau ini hari Rabu, hari Minggu, sorry gue lupa saking gue udah nggak kemana-mananya anjir, gue gabut banget. Oke, sekian aja untuk episode kali ini. Gue mau bilang terima kasih. Tetap ikutin anjuran pemerintah untuk jangan kemana-mana, stay at home, work from home, study at home, dan work from hotel. Bercanda gue. Dan gue cuma mau bilang apa ya, jangan lupa untuk yang punya cerita boleh banget langsung kirim ke direct message gue. Lo boleh banget langsung kirim. Gue tekankan lagi yang nulis cerita, Min gue mau cerita, Min gue mau gini-gini nih, atau basa-basi lu, nggak bakal gue balas anjing. Lu kalau punya cerita lu cerita aja, cerita panjang nggak apa-apa gue baca. Kalau cerita lu menarik dan nggak ngebosenin pasti gue baca dan gue jadiin konten di untuk FWB Podcast. Gue bilang terima kasih buat yang ngirim cerita ini, terima kasih buat pendengar semua, terima kasih yang udah support channel ini. Di episode 10 ini gue mau banyak terima kasih juga buat kalian
Ya karena gak ada kalian ya gue gak ada apa-apanya. Anjir. Thank you, gue admin di sini pamit undur suara. Bye bye.